Perkenalkan, nama saya Christina Realita Anastasia dengan NPM 210090019 dari Fakultas Ekonomi kelas A Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia. Saya bagian dari kelompok 2 yang beranggotakan Yunianto Hulu, Nazwa Kairani, Maria Helmi Zega, dan Hermin Trisna Daily. Pada kesempatan ini, saya akan membahas beberapa poin penting tentang e-commerce model, mata kuliah perilaku konsumen, dengan dosen pengampu Bapak Dr. Antonius Siantunggebang, SEMM. Langkah-langkah yang dilakukan oleh konsumen hingga keputusan membeli setelah keputusan membeli adalah sebagai berikut, yaitu 1. Pengenaan kebutuhan oleh konsumen, 2. Pencarian informasi tentang produk yang diinginkan, 3. Keputusan membeli produk, dan 4. Perilaku setelah mengkonsumsi atau menggunakan produk atau kepuasan. Pada tahun 1995, pengguna internet di dunia baru 16 juta orang, sedangkan pada tahun 2010 sudah mendekati 2 miliar pengguna. Ini menunjukkan pasar baru, yaitu pasar maya atau pasar digital, sangat besar, sehingga mencari pangsa pasar melalui pasar maya sangat menjanjikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen melakukan transaksi secara online dapat dikelompokkan menjadi stimuli pemasaran, 2. Lingkungan sosial budaya, dan 3. Psikologi konsumen. Sebagai konsumen online, takut melaksanakan transaksi secara online dengan berbagai pertimbangan, yaitu 1. Kejahatan komputer yang sangat tinggi, yaitu maraknya pembobolan kartu kredit, 2. Perlindungan terhadap konsumen yang melakukan pembelian secara online, 3. Penipuan yang dilakukan secara online. Perilaku konsumen online. Berdasarkan pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa perilaku konsumen adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau organisasi yang berhubungan dengan proses pengambilan keputusan dalam mendapatkan barang secara online, menggunakan barang-barang atau jasa ekonomis yang dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Perilaku konsumen dipengaruhi oleh pengaruh eksternal dan internal menurut Schiffman dan Kanuk pada tahun 2000. Pengaruh eksternal terdiri dari usaha pemasaran, yaitu produk, promosi, harga, dan distribusi, serta lingkungan sosial budaya yang terdiri dari lingkungan, sumber informasi, sumber non-komersial yang lain, kelas sosial, subudaya, dan budaya. Definisi model perilaku konsumen dapat diartikan sebagai suatu skema atau kerangka kerja yang disederhanakan untuk menggambarkan aktivitas-aktivitas konsumen. Fungsi model perilaku konsumen adalah sebagai berikut. 1. Deskripsi, yaitu fungsi yang berhubungan dengan pendalaman mengenai langkah-langkah yang diambil konsumen dalam memutuskan membeli. 2. Prediksi, yaitu meramalkan kejadian-kejadian dari aktivitas-aktivitas konsumen pada waktu yang akan datang. 3. Penjelasan, yaitu mempelajari sebab akibat dari beberapa aktivitas pembelian. 4. Pengendalian, yaitu mempengaruhi dan mengendalikan aktivitas-aktivitas konsumen pada masa yang akan datang. Model perilaku konsumen dari Howard dan Seth. Model Howard dan Seth tentang perilakuku membeli berisi 4 elemen pokok, yaitu 1. Bahan atau input, 2. Proses intern, 3. Hasil atau output, dan 4. Pengaruh eksogen. Model perilaku konsumen dari Kotler. Stimuli pemasaran terdiri dari 1. Produk, 2. Harga, 3. Tempat, 4. Promosi. Model perilaku konsumen dari Engel, Koller, dan Blackwell. Model EKB membedakan tipe-tipe perilaku konsumen atas dasar situasi yang dihadapinya. Apakah pilihan membeli langsung secara rutin atau hanya pada saat tertentu saja? Langkah-langkah utama di dalam model EKB adalah pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, pembelian, dan hasilnya. Perilaku konsumen dari Schiffman dan Kanuk. Pada perilaku pembelian, konsumen membuat 3 jenis pembelian, yaitu pembelian percobaan, pembelian ulang, dan pembelian yang sudah lama direncanakan. Terdapat 3 hasil dari evaluasi setelah pembelian, yaitu 1. Kinerja aktual sesuai dengan harapan, 2. Kinerja aktual melebihi harapan atau yang mengarah pada kepuasan, dan 3. Kinerja aktual lebih rendah dari harapan atau yang mengarah pada ketidakpuasan. Bauran pemasaran terdiri dari produk, harga, promosi, dan tempat. Pada model perilaku konsumen dari Kotler dinamakan stimuli pemasaran. Pada model perilaku konsumen dari Schiffman dan Kanuk dinamakan usaha pemasaran perusahaan.
Keputusan membeli secara online, terdapat 3 pengambilan keputusan oleh konsumen dari usaha yang paling tinggi ke usaha yang paling rendah, yaitu 1. Pengambilan keputusan diperluas atau extensive problem solving ketika konsumen belum memiliki kriteria untuk mengevaluasi kategori produk atau merek yang memenuhi kategori tertentu atau banyaknya merek yang harus dipertimbangkan terlalu banyak. Usaha pengambilan keputusan tersebut dikategorikan sebagai pengambilan keputusan diperluas. 2. Pengambilan keputusan terbatas atau limited problem solving. Pada tingkat ini, konsumen telah menentukan kriteria dasar untuk melakukan evaluasi kategori produk dari berbagai merek untuk kategori produk. 3. Perilaku respon rutinitas atau routines respon behavior. Pada tingkat ini, konsumen telah memiliki beberapa pengalaman terhadap kategori produk dan kriteria telah ditentukan dengan baik. Klasifikasi keputusan adalah keputusan dengan kepastian, yaitu pengambilan keputusan mengetahui dengan pasti akibat atau hasil dari keputusan tersebut. 2. Keputusan dengan risiko, yaitu pengambil keputusan mengetahui probabilitas terjadinya hasil dari keputusan yang diambil. 3. Keputusan dengan ketidakpastian, yaitu pengambilan keputusan tidak tahu hasil atau akibat dari keputusan yang diambil. Faktor yang mempengaruhi keputusan membeli secara online. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan membeli adalah kebudayaan, kelas sosial, kelompok referensi kecil, keluarga, pengalaman, kepribadian, sikap, dan kepercayaan, dan konsep diri. Dari berbagai pendapat para ahli, dapat dikelompokkan bahwa faktor yang mempengaruhi keputusan membeli terdiri dari faktor eksternal dan internal. Faktor internal terdiri dari faktor psikologi, sedangkan faktor eksternal terdiri dari bauran pemasaran atau marketing stimuli dan lingkungan sosial budaya. Kesimpulannya adalah keputusan membeli oleh konsumen dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor tersebut dapat dikelompokkan menjadi 1. Stimuli pemasaran, 2. Lingkungan sosial budaya masyarakat, 3. Psikologi konsumen. Langkah-langkah yang dilakukan oleh konsumen hingga keputusan membeli dan setelah keputusan membeli adalah sebagai berikut. 1. Pengenalan kebutuhan oleh konsumen. 2. Pencarian informasi tentang produk yang diinginkan. 3. Evaluasi dari berbagai produk yang dipilih agar mendapatkan produk yang paling sesuai kebutuhan. 4. Keputusan membeli produk. Dan 5. Keputusan setelah mengkonsumsi atau menggunakan produk atau kepuasan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.